Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, maka kami himbau kepada para jemaah sekalian agar merapikan majelisnya. Ya, kuat dingi maju-maju ki cedek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'amalil jariyah. Wassalatu wassalamu wa barik ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang pada malam hari ini ya, kita bisa merasakan begitu banyak kenikmatannya, baik nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, dalam masjid yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita yang kita cintai bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang baik. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta Daurah Berkah Zulhijjah tahun 1446 Hijriah dengan tema agar Zulhijjah Anda lebih berkah, yang diadakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Pesantren Ummu Salamah Yaji Tangrutedong. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama Zulhijjah kita insyaallah. Ya, baik hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, malam ini merupakan malam yang ketiga dari Daurah Berkah Zulhijjah dengan tema Fikih Idul Adha dan amalan-amalan di hari-hari tasyrik. Baik, sebelum kita persilakan kepada pemateri dan ustadz kita, maka kami sampaikan agar jemaah menyiapkan alat tulisnya agar bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari majelis kita ini. Baiklah, kita mulai materi kita pada malam hari ini yang insyaallah akan dibawakan oleh ustadz kita, Ustadz Kiai Muda Sabrang Kamal LC hafizahullahu taala. Beliau adalah pimpinan pesantren internasional Ummu Salamah Yaji Tangrutedong. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Sabtu tanggal 26 dari bulan Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam acara Daurah Berkah Zulhijjah, yang malam hari ini merupakan malam yang ketiga dari acara kita. Dan insyaallah taala apa yang telah kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, malam ini sebagai pelengkap daripada materi-materi sebelumnya. Dan sebagaimana kita ketahui, di awal perbuatan kita mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abada innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Wa in, artinya dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Jadi niat itu sangat penting dan berpengaruh pada amalan kita. Siapa yang datang dengan niat betul-betul ingin mendapatkan manfaat ilmu, maka dia akan dapat, ya. Dan siapa yang datang tanpa perhatian terhadap ilmu atau untuk meramaikan, ya, dia juga dapat sesuai dengan niatnya, ya. Jadi ini pentingnya untuk kita selalu memperbaharui niat, ya. Di awal kegiatan niat selalu diperbaharui. Kemudian ketika di tengah-tengah kegiatan kita mendengarkan atau mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abada, di tengah-tengah kegiatan, qul amantu billahi, artinya katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqomalah. Jadi ini adalah hadis yang kita ingat di tengah-tengah kegiatan. Apa yang kita lakukan ketika pertengahan adalah kita perbaiki iman kita kepada Allah dan lurus. Istiqomah itu lurus, konsisten sampai menyelesaikan pembahasan. Nah, ketika di akhir kegiatan ada hadis yang kita ingat, abada bil khawatim, artinya sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Jadi ini hadis kita selalu mengingat di awal kegiatan, innamal a'malu binniyat. Di tengah kegiatan, qul amantu billah tsumma istaqim. Dan di akhir kegiatan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Biar kita istiqomah 50 tahun, ternyata di hari terakhir kita kena godaan setan, kita melakukan dosa dan su'ul khotimah, maka itulah yang dinilai su'ul khotimahnya. Padahal dia sudah istiqomah 50 tahun, tapi dia berniat untuk melakukan dosa dan dia meninggal di atas dosa itu, maka Allah tidak memandang 50 tahun itu. Allah hanya memandang yang terakhirnya saja. Makanya penting untuk selalu mempengaruhi dan memperbaharui niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada materi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqna lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalam wal barakatu ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, walil ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir dalam majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala di dalam kitabnya Daurah Barkazul Hijjah, ma'asyarikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Materi ketiga, fikih Idul Adha. 1. Malam Id atau takbiran. Memperbanyak takbir mutlak dimulai sejak setelah sholat subuh tanggal 3 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, sampai setelah sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Lafaz-lafaz takbir Ibnu Abbas 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa lafaz ini dinukil dari banyak sahabat. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa lafaz ini marfu, yaitu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abi Syaiban dengan sanad sahih 3 kali. Allahu Akbar kabira, boleh ada keluasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd.
Qala al-mu'allifu hafizahullahu taala, fikih Idul Adha. Pertama, dimulai dari malam Id, malam takbiran, yaitu diketahui ketika sudah masuk waktu maghrib. Dan kalau Idul Adha itu kita sudah langsung takbiran ba'da maghrib. Kenapa? Karena sudah diketahui besok sudah lebaran. Adapun Idul Fitri, maka ba'da maghrib tanggal 29, apakah kita langsung takbiran? Tidak, menunggu dulu pengumuman sidang isbat. Kalau sidang isbat mengatakan besok kita lebaran, berarti sudah bisa dimulai takbiran Idul Fitri. Tapi kalau tidak, maka berarti masih berada di tanggal berapa? 30 Ramadan, masih 30 Ramadan dan belum takbiran. Memperbanyak takbir muqayyad. Di sini muqayyad ya. Iya, muqayyad itu adalah sejak setelah sholat subuh tanggal 9. Jadi yang benar adalah ini takbir muqayyad. Kenapa takbir muqayyad? Karena takbir muqayyad itu dimulai dari ba'da subuh. Mana dalilnya takbir muqayyad dimulai dari ba'da subuh? Dalilnya dari mana? Siapa sahabat yang mempraktekkan bahwasanya takbir di masjid itu mulai dari maghrib? Bahwa beliau, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, banyak sahabat itu bertakbir semenjak ba'da apa? Subuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Berarti kalau misalnya malam ini tanggal 9, apakah kita sudah takbir muqayyad? Belum. Ba'da Isya? Belum. Kapan? Besok. Besok subuh baru mulai takbir muqayyad. Dan ini termasuk sunnah yang perlu dihidupkan, karena rata-rata itu takbirannya kalau di masjid kapan biasa? Ba'da maghrib. Berarti berapa sholat dilewati? 3. Subuh tidak takbir, zuhur juga tidak, asar juga tidak, baru maghrib. Jadi 3 sholat dilewati. Mestinya subuh sudah mulai start, ya. Makanya sahabat-sahabat kalau pada sholat subuh di masjidnya sudah bisa takbiran di masjid masing-masing. Iya. Barakallahu fiik. Diangkat-angkat sedikit suaranya. Tapi jangan ambil mic ya. Kalau kita ambil mic nanti ini ya heboh lagi. Ya, tapi hidupkan sunnah. Ya, hidupkan sunnah di masjid-masjid kita takbiran. Ya. Dan boleh pakai mic ya, seperti imam boleh pakai mic. Intinya dia tidak memandu, dia juga bertakbir sama-sama. Cuma bedanya imamnya pakai mic, jamaah tidak. Tapi sama-sama takbiran. Ya, sama-sama takbiran. Jadi ini perintah dan ini sunnah khulafaur rasyidin. Karena Umar bin Khattab termasuk apa? Khulafaur rasyidin. Perbanyak takbiran. Ya, itu takbir muqayyad. Kalau kita meroja lagi, takbir muqayyad itu terikat dengan apa? Waktu dan tempat. Waktunya kapan? Setelah subuh hari Arafah sampai tanggal 13 asar. Baik tempatnya di mana? Di masjid. Terikat dengan apa? Masjid. Nah, ketika dia berada di takbir muqayyad, apakah takbir mutlak hilang? Tidak. Takbir mutlak tetap dijalankan. Bahkan ini menjadi menambah. Yang tadinya takbirnya di luar ruangan, di pasar-pasar, di jalannya, sekarang lebih masuk lagi di daerah masjid. Ya, dan takbir mutlak adalah tidak terikat waktu dan tempat. Waktunya kapan? Sejak 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjahnya kapan bisa kita mulai takbiran? Maghribnya. Sahih, maghribnya. Maghrib Zulhijjah sudah bisa takbiran. Tinggal menunggu sidang isbat. Ya, apakah hari Rabu? Kalau hari Rabu tanggal 1 Zulhijjah berarti malam Rabunya sudah bisa apa? Takbiran. Tinggal menunggu sidang isbat. Kapan? Tanggal 1 Zulhijjah. Kalau sudah ada penetapan 1 Zulhijjah berarti start sudah bisa takbiran. 6. Tapi jangan takbiran sembarangan ya, subhanallah. Apalagi takbiran yang campur dengan musik. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini tidak boleh, ya. Karena ini adalah takbiran itu apa yang disebut? Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Allah Maha besar. Ini lafaz-lafaz tauhid. Lafaz-lafaz apa? Tauhid. Maka ini perlu kita membedakan ya
Dan perlu kita mengingatkan untuk takbiran itu mengangkat, mengagungkan nama Allah. Tapi kalau tercampur dengan ya musik itu, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun lafaznya Ibnu Mas'ud 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar wallahil hamd. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam riwayat yang lain beliau membaca 3 kali. Dan boleh juga lafaz takbir luas seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Intinya lafaz takbir ini itu hanya mauquf saja. Apa itu mauquf? Sampainya di mana kalau mauquf? Di sahabat. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Jadi mauquf itu adalah hanya sampai di sahabat saja, tidak sampai ke Nabi, sehingga kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud termasuk sahabat, maka kita boleh mengikuti Ibnu Mas'ud. Jangan 2 kali, boleh juga 3 kali, tidak ada masalah. 2 kali, 3 kali, tidak ada masalah. Nah, 2. Kekeliruan pada malam takbiran. Takbiran secara berjamaah dengan dipandu oleh 1 orang, bahkan ada disertai iringan musik. Kemudian takbiran dengan konvoi, balap-balapan. Takbiran diisi dengan kemaksiatan, miras, judi, zina. Kemudian beribadah khusus di malam itu tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekeliruan malam takbiran ini yaitu ada takbiran yang tercampur dengan musik, ada juga balap-balapan, konvoi, takbiran diisi dengan maksiat. Ya, subhanallah, di malam takbiran itu mengisinya dengan judi, ya, dengan zina, dengan miras, dan juga beribadah khusus di malam takbiran. Ini juga kekeliruan. Kali ini termasuk perbuatan bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Apa saja yang diperbaharui, sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya, maka apa? Tertolak. Dan bid'ah itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, kabair. Ya, bid'ah itu termasuk kabair. Jadi tidak ada ibadah khusus di malam takbiran. Tidak di malam takbiran Idul Fitri, tidak di malam takbiran Idul Adha. Tidak ada sholat tahajud khusus, zikir khusus. Terlalu rajin. Terlalu rajin. Apalagi kalau malam takbiran Idul Fitri, ya, dia selesai itikaf, pulang. Saya tidak ada kayak ini amalan khusus. Terlalu rajin, pulang, ketemu istri sana. Pulang ketemu istri, ketemu anak-anak. Sudah 10 hari tinggalkan keluarga, mau lagi ibadah khusus di Syawal. Nggak ada ibadah malam takbiran. Tidak ada ibadah khusus di malam takbiran. Yang ada sholat tahajud umum kapan saja. Ya. Nah, 3. Hari Id atau Lebaran. Definisi mengapa dinamakan Id? Secara bahasa, Id ialah sesuatu yang kembali dan berulang-ulang, sesuatu yang biasa datang dan kembali dari satu tempat atau waktu. Hukum salat Id, menurut pendapat yang lebih kuat, hukum salat Id adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim. Dalil dari hal ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Muslim. Di antara alasan wajibnya sholat Id dikemukakan oleh Siddiq Hasan Khan, murid Asy-Syaukani. Ya, pertama, Rasulullah SAW terus menerus melakukannya. Kedua, Nabi SAW memerintah kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat Id. Ketiga, ada perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat Id, yaitu firman Allah Ta'ala, Fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. An-Nahr, Quran Surah Al-Qasar ayat 2. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat Id. Keempat,
solat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan solat Id jika kedua solat tersebut bertemu pada hari Id, padahal sesuatu yang wajib hanya boleh digugurkan dengan yang wajib pula. Bagi yang menghadiri solat Id maka cukup. Kemudian tetap DKI mengadakan solat Jumat karena mungkin ada yang tidak sempat ikut solat Id tadi. Kemudian namun bagi yang ingin mengerjakan keduanya maka boleh. Baik, kemudian yang ketiga, hari Id atau lebaran. Id dalam bahasa Arab ada ya'udu Id. Ada ya'udu bermakna ini raja'a yarji'u, kembali. Sesuatu yang kembali, ia berulang kali. Kemudian hukum salat Id, pendapat yang lebih kuat adalah salat Id itu hukumnya wajib. Ya. Sebagian ulama ya berpendapat dia adalah hukumnya wajib. Karena kenapa? Hadis Ummu Atiyah, Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, wanita yang selalu di kamar atau yang sudah dilamar oleh orang kemudian dia berada di kamar tidak pernah keluar rumah, maka disuruh untuk keluar. Begitu pula wanita yang sedang haid. Yang haid itu juga disuruh untuk pergi datang untuk Id. Dan namun beliau memerintahkan para wanita yang haid untuk menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Muslim. Di mana alasannya sholat Id itu hukumnya wajib? Kata Syekh Siddiq Hasan Khan, murid Asy-Syaukani, pertama Rasulullah SAW terus menerus melakukannya. Iya. Jadi Nabi itu tidak pernah ketinggalan sholat apa? Id. Yang kedua, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk keluar sholat Id. Bahkan yang tadinya hanya di rumah itu disuruh keluar. Wanita itu afdalnya sholat di mana? Di rumah. Tapi ini Nabi suruh untuk keluar. Bahkan wanita-wanita yang biasanya di rumah, yang gadis-gadis yang selalu di kamar, yang selalu main game, itu suruh keluar. Nah, ternyata dia di kamar dia tidak mengendap, dia berkembang biak ya, dengan gamenya, dengan nonton film-film. Auzubillah min dzalik. Keluar. Bahkan wanita haid, ya, ada apa urusannya wanita haid juga disuruh pergi Id. Ya, kata Nabi, sholat yang wanita haid tetap datang dan menjauhi tempat sholat kami. Artinya tidak bergabung dengan orang-orang yang sedang sholat. Makanya disiapkan tempat khusus. Ya, makanya di pesantren itu selalu ada tempat untuk wanita haid. Apa yang dia kerjakan? Memakai baju terbaru, memakai baju brand. Kalian ini tidak sholat, dia hanya mendengarkan ceramah. Maka dia bergayalah dengan pakaian barunya. Kalau ada, kalau tidak yang bekas lebaran aja kemarin. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Maksud ayat ini ada perintah untuk melaksanakan salat Id. Dan asal perintah itu hukumnya wajib. Keempat, sholat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id. Jika sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, dan ini juga kemungkinan tahun ini bertepatan dengan hari Jumat, maka menjadi gugur. Dan wajib itu tidak bisa gugur kecuali dengan apa? Yang wajib. Ya. Apakah puasa Syawal bisa gugur dengan puasa Qadha? Bisa nggak puasa Syawal kita Qadhanya sudah gugur? Bisa atau tidak? Tidak, karena Syawal itu sunnah, wajib itu Qadha itu wajib, maka tidak bisa diganti. Bagi yang menghadiri sholat Id maka cukup dia, kalau dia sudah sholat Id bisa dia tidak pergi sholat Jumat, bisa dia tidak pergi sholat Jumat. Adapun pengurus masjid maka tetap mengadakan sholat Jumat. Bisa jadi ada jamaah yang tidak sempat ikut sholat Id tadi, jadi DKM tetap hadir. Dan yang ketiga, namun bagi yang mengerjakan keduanya hukumnya boleh. Dia datang sholat Id dan dia juga datang untuk khutbah. Kenapa? Karena kata para ulama kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah, ceramah. Dan ceramah Id tadi itu insya Allah sudah cukup. Ya, ceramah Id itu sudah cukup untuk dia. Tapi kalau dia mau mendengarkan khutbah 2 kali maka tidak mengapa. Nah, 4. Waktu sholat Idul Adha. Sebagian besar ahlul ilmi berpendapat bahwa waktu sholat Id adalah setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari, atau 15 menit setelah terbit matahari
yakni waktu duha. Tujuan mengapa salat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih kurbannya. Sedangkan salat Idul Fitri agak diundur, bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri. Baik. Waktu salat Idul Adha itu adalah setelah terbit matahari, yaitu setelah syuruk. Setelah syuruk sudah bisa salat Id. Jadi salat Id itu adalah waktu syuruk, yaitu 15 menit setelah waktu syuruk masuk. Jadi kalau syuruk di waktu syuruk itu jam 6, berarti sudah bisa salat Id jam 6.15. Ya, sudah bisa salat jam 6.15. Ya. Ya, wallahu alam apakah ini sahih atau tidak. Waktu corona dulu ya, yang kita disuruh untuk salat di rumah, salat Idnya di rumah masing-masing. Ya, ada sebagian masjid yang setelah salat subuh ya langsung salat Id. Ya, karena tidak ada jamaah yang bisa atau tidak suami tidak bisa mengimani salat di rumah. Ya, maka ini tidak sah salat Idnya karena belum masuk waktu. Bukankah masuk waktu itu termasuk syarat salat? Syarat salat kan wudu, menghadap kiblat, termasuk masuknya waktu. Tidak sah salat subuh kita kalau belum masuk waktu. Ya. Kemudian kalau salat Id afdolnya dikerjakan lebih awal. Karena kenapa? Karena segera menyembelih hewan kurban supaya sapinya tidak lari. Nah, jadi segera disembelih. Dan juga kalau Idul Fitri dilambatkan agar orang masih bisa bayar zakat fitrah. Siapa tahu ketika khotibnya sudah mau naik, tiba-tiba ada orang lari bawa kantongan beras. Kenapa? Ini belum. Sini cepat. Ini harus sudah mau naik. Ya. Bayar zakat fitrah. Nah. 5. Tempat mendirikan salat Id. Disunnahkan mengerjakan salat Id di musalla, yaitu tanah lapang di luar pemukiman kaum muslimin. Kecuali jika ada uzur, misalnya seperti hujan, angin yang kencang dan lainnya, maka boleh dikerjakan di masjid. Sebagaimana hadis Bu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa salat Id sebaiknya dilakukan di tanah lapang, dan ini lebih afdol, lebih utama daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, maka sejak masa silam salat Id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. Baik, yang kelima tempat mendirikan salat Id. Di mana kita mengerjakan salat Id? Disunnahkan mengerjakan salat Id di musalla. Apa itu musalla? Tempat salat. Ya, ini bedanya kalau kita di Indonesia. Musalla itu masjid kecil. Masjid itu dipakai salat berjamaah. Jami itu pakai salat Jumat. Jadi ada istilah musalla, masjid, jami. Jami ini biasanya masjid besar yang dipakai untuk salat Jumat. Kalau masjid belum tentu dipakai salat Jumat. Ya, contoh misalnya masjid sekolah. Ya, belum tentu dipakai salat Jumat. Tapi kalau jami, masjid jami itu salat. Jadi ini sebenarnya yang benar itu musalla, artinya tempat salat. Di kamar kita itu musalla, karena kita jadikan dia tempat salat. Seperti salat sunnah itu musalla. Jadi musalla adalah tempat salat, bukan masjid ukurannya kecil, tidak. Ya. Nah, kemudian dikerjakan di tempat yang lapang, ya, di tanah lapang. Kecuali jika ada uzur seperti hujan atau angin kencang. Nah, kemudian jika mendapati tempat yang lebih luas daripada tanah lapang, maka boleh dikerjakan sholat Id di situ. Seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak ada yang lebih luas di Mekah melebihi luasnya apa? Masjidil Haram. Tidak ada tanah lapang yang melebihi luasnya apa? Masjidil Haram. Begitu juga Masjid Nabawi. Penduduk Madinah di mana sholatnya? Di Masjid Nabawi. Karena kenapa? Karena tidak ada tanah lapang yang lebih luas dari Masjid Nabawi. Sehingga jika mendapati tempat yang lebih luas untuk menampung orang-orang yang sholat, apalagi kalau bertingkat, maka insyaallah ta'ala disitulah tempat sholat Idnya. Ya, disitulah tempat sholat Idnya. Nah, 6. Tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan sholat Id. Pertama,
dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat sholat. Ibnul Qayyim mengatakan, terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Ibnu Umar yang dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi SAW biasa mandi pada hari Id sebelum berangkat sholat. Kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ibnul Qayyim mengatakan Nabi SAW biasa keluar ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaiannya yang terbaik. Ketiga, makan sebelum keluar menuju sholat Id khusus untuk sholat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk sholat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Id. Keempat, bertakbir ketika keluar hendak sholat Id. Dalam suatu riwayat disebutkan Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri. Lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan beliau berhenti dari bertakbir. Baik, disebutkan di sini bahwa berkaitan tentang tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan sholat Id. Pertama, apa sunnah-sunnah ketika keluar sholat Id? Pertama, dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Id, dan ini adalah mandi ibadah. Dan tata cara mandinya adalah seperti mandi junub, ya. Dan kita ketahui bahwasanya mandi junub itu ada dua cara. Pertama, cara yang sah, caranya niat, kemudian dia mengguyur seluruh badannya dengan air secara merata, itu sah. Kemudian cara yang kedua adalah cara sunnah. Berapa urutannya kalau cara sunnah? 6. 1, mencuci kedua tangan. 2, mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan sekitar kemaluan. Kemudian yang ketiga, berwudu dengan wudu sholat, mengucapkan bismillah. Setelah itu yang keempat, menyiram kepala atau menyela-nyela kepala 3 kali seperti ini, ya, dipijit seperti ini, ya, 3 kali. Kemudian yang kelima, menyiram kepala 3 kali, dan yang keenam, menyiram bagian kanan pundak sampai ujung kaki, kemudian bagian kiri pundak sampai ujung kaki. 6 urutan mandi junub. 1, cuci kedua tangan. 2, cuci kemaluan dengan tangan kiri dan sekitarnya. Tahu sekitarnya? 3, berwudu seperti wudu salat dengan mengucapkan 4, menyela-nyela rambut berapa kali? 3 kali. 5, menyiram kepala 3 kali. 6, menyiram sebelah kanan dari pundak sampai ujung kaki, sebelah kiri juga demikian. Seperti itu tata cara mandi junub atau mandi sunnah. Kemudian kita berangkat. Kemudian yang kedua, berhias diri dengan memakai pakaian yang terbaik. Tidak mesti baru. Nabi itu memakai pakaian yang memang tidak dipakai kecuali lebaran saja. Jadi ada memang modelnya pakaian yang beliau tidak pernah pakai itu kecuali di lebaran. Itu sunnah. Ya, jadi silakan kita ada pakaian kita, ya seperti ibu-ibu mungkin ada pakaiannya yang seperti ada sayapnya kiri kanan. Nah itu kayak mau terbang udah, ya. Ya bapak-bapak juga itu beli pesan jubah dijahit yang bagaimana kira-kira, ya jubah itu bisa kalau mati lampu menyala dia. Biar berhias diri, ya. Kemudian memakai minyak rambut, ya, yang dulunya jarang pakai minyak rambut, itu kalau lebaran disunahkan pakai minyak rambut, ya. Tapi jangan yang ada binti-bintinya di sini, ya, minyaknya. Taib. Kemudian yang ketiga, makan sebelum keluar menuju sholat Idul Adha, ya. Jadi harus bersih, ya, di hari itu, di hari lebaran. Termasuk juga mandi, tidak hanya cukup mandi, memakai juga
pengharum badan. Ya, bukan pengharum ruangan ya. Pengharum badan, bukan pengharum ruangan. Ya, bukan Stella ya, kemudian kita semprot, bukan. Kemudian juga memakai deodoran, itu penting. Karena ini kalau tidak memakai ini mengganggu bukan hanya manusia, malaikat saja terganggu. Lari nanti malaikat. Gara-gara kita. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada orang itu mandi, bersih, tapi ada yang kurang, dia tidak pakai deodoran. Dan ini bisa ya mencekik. Ya. Bisa ya merobek-robek hidung ini. Jadi tolong diperhatikan ini ya. Ya, jadi ini sunnah, kita harus tidak boleh menzalimi seseorang, apalagi malaikat terganggu, tidak boleh kita mengganggu malaikat. Nah, kemudian yang ketiga, makan sebelum keluar dari sholat Id. Adapun Idul Fitri maka dianjurkan makan agar tidak mengira ini masih puasa. Dan Idul Adha ya tidak dianjurkan makan, bukan berarti puasa, karena itu haram berpuasa, tetapi sebaiknya tidak makan dulu kecuali pulang dari sholat Idul Adha. Kemudian yang keempat, takbiran dari keluar rumah, dan ini dikerjakan oleh para sahabat. Jadi kalau kita menuju ke masjid ya untuk sholat, kita di mobil dengan keluarga kita atau di motor dengan keluarga kita, kita takbiran sama-sama, itu sunnah, perbanyak takbiran. Kalau laki-laki disunnahkan untuk keras suaranya, sampai sahabat itu kadang terlihat urat lehernya di sini ya, saking besarnya suaranya. Kalaupun wanita tetap suaranya rendah ya, tidak boleh dibesarkan suaranya. Nah, kelima, menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat Id. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah yang pernah kami sebutkan. Namun wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai harum-haruman. Sedangkan dalil mengenai anak kecil, Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil pernah ditanya, apakah engkau pernah menghadiri sholat Id bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat-sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir, beliau mengatakan, Nabi SAW ketika sholat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedelapan, tidak ada sholat sunnah qobliyah Id dan ba'diyah Id. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan sholat Id 2 rakaat, namun beliau tidak mengerjakan sholat qobliyah maupun ba'diyah Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, tidak ada azan dan iqamah ketika sholat Id. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku pernah melaksanakan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah SAW, bukan hanya sekali atau 2 kali. Ketika itu tidak ada azan maupun iqamah. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim mengatakan, jika Nabi SAW sampai ke tempat sholat Id, beliau pun mengerjakan sholat Id tanpa ada azan dan iqamah. Juga ketika itu untuk menyeru jamaah tidak ada ucapan as-salatul jami'ah, yang termasuk ajaran Nabi adalah tidak melakukan hal-hal semacam tadi. Baik. Kemudian sunnah-sunnah yang lain, yang kelima, menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat Id. Jadi ya, suami-suami itu menyuruh semua ya wanita-wanita di dalam rumah, istrinya dan anak-anak perempuannya dan semua anak-anaknya untuk keluar sholat Id. Nanti suaminya yang jaga rumah tidur. Enggak, dia pergi sholat juga. Ya. Jadi disuruh untuk ya keluar untuk sholat Id. Ya, kemudian yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Ya, ini diamalkan, ini sunnah. Kemana kita pergi, pulangnya jangan lewat situ, lewat jalan yang lain. Ya. Seperti misalnya kalau santri misalnya sholat Idnya di masjid sini,
dari depan, pulangnya itu dari belakang, ya. Kalau bisa dari ke Dongi, putar ke SMP nanti dapat. Ya. Ini mengamalkan sunnah ya, intinya berbeda jalannya, berbeda lorongnya, ya. Ketujuh, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat, ya. Jamaah ini banyak yang tidak mengamalkan ini sunnah. Adapun kami, insya Allah kami konsisten menjalankan sunnah ini, jalan kaki. Dan saya tidak akan naik motor ataupun naik mobil. Ya, coba jamaah, ayo kita amalkan sunnah. Masa ya kami yang menghidupkan ini, yang lainnya juga harus hidupkan. Nah, jalan kaki, ya. Kalaupun ada jamaah yang mau jemput pakai mobil, saya tidak mau naik. Jalan kaki menghidupkan sunnah. Nah, jadi ini perlu ya untuk dihidupkan ini sunnah. Jadi kita harus menghidupkan ini sunnah, jalan kaki sebagai bentuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa jalan kaki olahraga, masa tidak bisa jalan kaki menghidupkan sunnah? Apa kira-kira alasannya kalau tidak mau jalan kaki? Jauh, ya. Jauh sekali ya kalau dari, ya jauh sekali. Ya. 6 jauh. Tapi kalau misalnya di daerah sini ya, misalnya di pesantren dan dia berada di sekitar pesantren, misalnya di Kandi Awang atau misalnya di depan, itu bisa jalan kaki. Misalnya Telkom, misalnya dia di rumahnya di sekitar Telkom ke sini, bisa jalan kaki. Nah, nggak apa-apa, parfumnya hilang nggak apa-apa. Ya. Intinya kita kalau jalan olahraga bisa, apalagi jadi bisa ya diamalkan ini. Dan apakah sahabat itu berdekatan semua rumahnya dengan Masjid Nabawi? Tidak, ada sahabat itu jauh rumahnya. Bahkan pernah ada sahabat itu disuruh untuk dikasih uang untuk beli kuda, tidak mau, karena mengatakan, dia bilang, mudah-mudahan inilah yang menjawabkan saya ke surga. Jauh dia rumahnya, dan dia tidak mau, sudah mau dibelikan kuda, kalau istilahnya kalau kita sudah mau dibelikan motor, tidak mau, benar, saya mau jalan. Luar biasa. Seperti itu ada video itu yang bapak-bapak ya, kata sholat Jumat itu. Itu orang tua itu suruh naik, enggak, katanya ini hari Jumat ini jalan. Dan memang hadis khusus itu Jumat itu disuruh untuk jalan kaki, karena memang hari raya Jumat, Idul Adha, Idul Fitri itu disuruh untuk jalan kaki untuk menghidupkan sunnah. Seperti Ibnu Umar, ya Ibnu Umar itu jalan kaki kalau masjid. Dan ingat ya, tidak semuanya sahabat dekat rumah, rata-rata bahkan jauh dari Masjid Nabawi, rata-rata jauh dari Masjid Nabawi tempat sholatnya. Kemudian tidak ada sholat sunnah qobliyah, id dan ba'diyah. Nah, disebutkan oleh fatwa Syekh Fauzan bahwa ketika sholat id itu dikerjakan di masjid, maka sunnahnya juga tidak ada sholat tahiyatul masjid, dia disuruh langsung duduk. Karena kenapa? Nabi sunnahnya ketika masuk masjid langsung sholat Idul Adha, tidak didahului dengan sholat apapun, baik dia sholat qobliyah, sholat ba'diyah, begitupun dengan tahiyatul masjid. Jadi kalau kita sholat nanti di masjid ya, itu langsung saja duduk, langsung saja apa? Duduk. Ini seperti disebutkan oleh fatwa Syekh Fauzan ya, hafizahullah ta'ala. Karena memang dikatakan khusus di hari raya itu Nabi itu ternyata masuk dan beliau langsung sholat ya, sholat Idul Adha, dan tidak dimulai dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Bukan ba'diyah maksudnya ba'diyah Idul Adha dan qobliyah Idul Adha, bukan. Intinya Nabi tidak mendahului dengan sholat apapun. Nabi tidak mendahului dengan sholat apapun, baik sholat duha, tahiyatul masjid dan sebagainya ya. Kemudian 9, tidak ada azan dan iqamat ketika sholat. Dengarkan perkataan Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, jika Nabi SAW sampai ke tempat sholat, beliau pun mengerjakan sholat itu tanpa azan dan iqamat. Jadi Nabi itu kalau menjadi imam, itu Nabi itu keluar, kemudian langsung memimpin sholat. Nabi tidak singgah. Yang singgah itu kan jamaah, yang singgah duduk dan lanjut lagi takbir. Kapan berhenti? Kalau sudah mulai sholat. Tapi kalau Nabi sebagai imam, Nabi itu keluar. Sama dengan sholat Jumat. Nabi itu kalau sholat Jumat tidak duduk di masjid, keluar dari rumahnya langsung menuju mimbar, langsung khutbah ya. Kalau sholat id, karena kalau id itu khutbah dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Nabi langsung masuk dan langsung memimpin sholat
Ya, langsung memimpin sholat itu sunnahnya ketiga. Tapi ada juga itu menyayangi imam. Dia bukan imam, dia bukan siapa, terlambat juga. Ya. Kalau imam terlambat itu memang sengaja karena menghidupkan sunnah. Jadi kita, dia terlambat juga. Yang mau khutbah kamu atau saya? Kalau kamu, saya masuk duluan. Ya, barakallahu. Kemudian, ya, jadi seperti itu disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah. 7. Tata cara sholat id. Sholat terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama disunnahkan takbir 7 kali selain takbiratul ihram, dan diam di sela-sela takbir atau membaca. Syekhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antara tiap takbir membaca bacaan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma gfirli warhamni. Kemudian membaca ta'awudz, Al-Fatihah, dan disunnahkan membaca surah Qaf atau Al-A'la. Rakaat 2 takbir 5 kali selain intikal membaca Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Khutbah setelah sholat id dari Ibnu Umar, ia mengatakan Nabi SAW dan Abu Bakar, begitu pula Umar, biasa melaksanakan sholat id sebelum khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah melaksanakan sholat id, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah id dengan sekali khutbah, bukan 2 kali seperti khutbah Jumat. Diperbolehkan juga 2 kali khutbah seperti hari Jumat. Jemaah boleh memilih mengikuti khutbah id ataukah tidak. Dari Abdullah bin As-Sa'ib, ia berkata bahwa ia pernah menghadiri sholat id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau selesai menunaikan sholat, beliau bersabda, "Aku saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan ia duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan ia pergi." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Baik. Kemudian sunnah-sunnah dalam tata cara sholat id. Sholat id itu terdiri dari 2 rakaat. Pertama disunnahkan untuk takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Berarti kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah terhitung? Belum. Baru setelah itu Allahu Akbar sampai 7 kali. Nah, di sela-sela itu bisa diam, tetapi sebagian salaf berdoa dengan doa ini, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma gfirli warhamni. Itu boleh, ya. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, ya. Seperti itu. Jadi itu berdoa, ya. Jangan fokus menghitung, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak, tetap fokus untuk berdoa. Kemudian membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah. Disunnahkan membaca surah Qaf atau surah Al-A'la. Qaf bisa, Al-A'la bisa, salah satunya di rakaat pertama. Adapun rakaat kedua takbir 5 kali selain intikal. Ketika kita takbir intikal artinya takbir perpindahan. Misalnya dari sujud bangkit ke rakaat kedua, Allahu Akbar, sudah terhitung? Belum terhitung 5. Baru setelah itu Allahu Akbar, baru 1 sampai 5. Jadi 7 kali takbir di rakaat pertama selain takbiratul ihram, dan 5 kali takbir kedua selain takbir intikal, yaitu takbir perpindahan, itu belum terhitung. Kemudian disebutkan khutbah setelah sholat id diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, ya, beliau berkhutbah sebelum beliau sholat sebelum khutbah. Kemudian setelah melaksanakan sholat id, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah dengan sekali khutbah. Dalam sholat id itu boleh 1 kali khutbah, boleh juga 2 kali, seperti sholat khutbah Jumat, ini boleh. Jadi imamnya tergantung, dia mau pakai 1 kali khutbah juga boleh, mau 2 kali khutbah juga boleh, tidak ada masalah, semuanya dibolehkan. Nah, 8. Ucapan selamat hari raya. Dibolehkan mengucapkan tahina kepada saudara kaum muslimin. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian.
Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Ahmad rahimahullahu berkata, tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja seseorang mengucapkan untuk saudaranya agar tidak berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani. Laki-laki bukan mahram: 1. Sepupu, paman atau dari paman atau bibi. 2. Ifar, dari istri saudara. 3. Istri paman atau bibi, baik jalur ayah atau ibu. Nabi tidak pernah berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Berkata Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, sesungguhnya keletihan karena melakukan ketaatan akan hilang dan tinggal pahalanya, dan kenikmatan melakukan maksiat akan hilang dan tinggallah hukumannya. Baik. Disebutkan di sini ucapan selamat hari raya atau tahniyah dari Jubair bin Nufail berkata, jika para sahabat Rasulullah saling bertemu, maka ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minka. Apa bedanya dengan taqabbalallahu minna wa minkum? Apa bedanya? Minka apa? Minkum apa? Minka domir anta, satu orang, mufrad. Kalau minkum domir jama, antum. Ini boleh ya, bahkan domir minkum itu boleh, sama dengan assalamualaikum. Kita bertemu dengan satu orang tetap mengucapkan apa? Assalamualaikum. Padahal kalau benar dari segi bahasa assalamualaikum, assalamualaikum kalau satu orang. Kalau dua orang assalamualaikuma. Kalau banyak orang assalamualaikum. Jadi ini kalau kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu lebih umum. Itu lebih apa? Lebih umum, sama dengan assalamualaikum. Kita juga memakai domir antum ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, tidak mengapa seseorang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan soleh kami dan kalian. Ya, kenapa ini sering harus diucapkan? Karena kita tidak tahu dari lidah mana amalan kita diterima. Bisa jadi dari lidah saudara kita amalan kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan soleh kita diterima. Apa itu yang kita kerjakan hari ini? Salat subuh kita, sedekah subuh kita, tilawah kita, salat zuhur kita, salat asar kita, maghrib kita tadi. Apakah kita menjamin sudah diterima semua? Tidak. Maka perlu untuk selalu mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya taqabbal ya karim, ya Allah terimalah. Kemudian tidak boleh berjabat tangan yang bukan mahram. Ancamannya berat. La an yut'ina fi rasi rajulin bi mikhyatin min hadid. Jika sekiranya ditusuk kepala seseorang dengan pasak atau dari ya paku dari besi, sungguh itu khairun, lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Tidak boleh laki-laki menyentuh wanita dewasa yang bukan mahramnya, tidak boleh dia sentuh. Ya, sekarang ini subhanallah, ya, pegang tangan, ya, cium tangan, ya, ambil barakahnya katanya, ya, tidak ada barakah kalau ya, ambil barakah gurunya katanya tidak boleh ini cium apa namanya, cium tangan atau misalnya jabat tangan, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Bahkan lebih afdol ditusuk. Ya, kalau dia mengatakan ya, anakku ji, ku anggap anakku ji, ya, ku anggap adekku ji ini, ya, betul-betul jadi adek-adekan nanti. Ya, jadi hati-hati seperti ini. Ini talbis. Ini apa? Talbis iblis. Tidak boleh kita menyentuh ini, karena dari segi apa namanya, tubuh manusia ketika menyentuh yang lawan jenis itu akan ada strumnya, tapi kalau sesama jenis ada strumnya, ini bahaya, ini harus diperiksa ya, segera ya. Jadi di jabat tangan itu pasti ada strumnya ya. Bagaimana kalau misalnya nenek-nenek, dan itu nenek-nenek bukan mahram kita, kamu mungkin tidak terstrum, nenek-neneknya yang terstrum. Ya kan? Kita strum gimana nih Ustaz? Nenek-nenek ini bukan masa neneknya, antum tidak terstrum, dia yang terstrum. Setelah itu Ustaz ada biodatanya itu, waduh, antum tanya biodata lagi, sudah dekat sakaratul maut masih tanya biodata. Jangan bilang begitu, Nek.
Barakallah. Ya, ini bahaya ini ya, kalau ada neneknya yang ternyata yang terfitnah. Laki-laki yang bukan mahram, sepupu bukan mahram. Ini kalau lebaran ini ya, apalagi istilah halal bihalal, semuanya halal. Halal bihalal semuanya jadi halal. Bonceng sepupu, antar dulu sepupu ini jalan-jalan ini, enggak pernah pergi jalan-jalan ke kampung, baru-baru datang dari Jakarta, tolong antar dulu. Ini enggak boleh. Bukan mahram, tidak boleh. Kalau dia sudah dewasa enggak boleh. Beda kalau dia belum balik ya. Tapi kalau dia sudah dewasa tidak boleh. Sepupu itu bukan mahram. Ya, makanya ketika lebaran banyak pertanyaan muncul. Ustaz, bagaimana hukum menikahi sepupu? Hah? Kenapa pertanyaan ini muncul pas lebaran? Oh, ternyata karena sepupunya sudah glowing. Ya. Dulu waktu kecil masih sering main-main, ya, masih hitam mukanya. Pas setelah pulang dari Jakarta sepupu satu kali ini, wah ternyata sepupunya glowing. Ustaz, gimana hukumnya menikah sepupu? Sah, boleh. Kalau dia mau. Boleh tidak mau gimana? Ya. Jadi sepupu itu bukan mahram, baik dari jalur paman maupun bibi. Kemudian ipar. Alhamu al-maut. Apa artinya alhamu al-maut? Ya, ipar adalah maut. Tidak boleh ya ipar ini ya. Ya, kalau ada jamaah di sini yang satu rumah dengan iparnya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau bisa ya, kalau dia masih kuliah atau lagi kerja, carikan saja ya kontrakan. Ya, carikan saja kontrakan, suruh dia jadi kontraktor. Maksudnya dia ngontrak terus ya. Suruh jadi kontraktor. Ini nih kalau ada ipar ya, kalau masih ada ipar yang tinggal di rumah, tolong ini ya, kalau bisa ya dia di tempat yang lain, karena ini berbahaya. Akan ada waktu kita lalai, tiba-tiba tidak pakai jilbab, ya, tidak ketemu di dapur, tiba-tiba ketemu di depan WC, tidak ya, hanya pakai handuk saja, dan handuknya la haula wala quwata illa billah. Jadi ini tolong ya ipar ini hati-hati ya. Nabi sendiri yang mengatakan, kata Nabi, iyyakum wadduhul ala nisa. Hadis lengkapnya itu, hadis lengkapnya Nabi mengatakan, hati-hati kalian dengan perempuan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifal hamu? Wa Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan ipar? Nah, kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Ya. Jadi disitulah sabda Nabi yang mengerjakan bahwasanya ipar itu tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata yang dianggap oleh orang biasa, justru disitulah talbis iblis. Disitulah apa? Talbis iblis. Masa dia ada hubungan dengan ini itu iparnya. Nah, yang disitulah iblis bisa masuk. Bilang, kamu pasti tidak akan dicurigai, kamu kan ipar. Ah, disitulah setan masuk. Iya. Jadi hati-hati, apalagi di zaman sekarang, subhanallah, kita lihat berita luar biasa. Iya, bagaimana terjadinya perzinahan, nauzubillah, bahkan ada yang sedara anak dengan ya bapaknya sendiri, nauzubillah, ada. Iya. Atau dengan saudara kandungnya. Iya, dan ini memang subhanallah dengan adanya media sosial, yang kalau bagaimana syahwatnya sudah bergebu-gebu, syahwatnya sudah memuncak, di mana tempat menyalurkan? Dilihat anaknya sudah, dilihat saudara kandungnya sudah. Ada ini berita baru-baru ya, sampai yang ada itu yang bayinya dikurir, pernah lewat di beranda, bayinya itu dikurir, dan ini hasil dari perbuatan saudara kandung. Bayinya dikurir, ternyata sudah hamil dan sudah melahirkan, nauzubillah. Jadi hati-hati ya, sekarang ini apalagi di media sosial ya, banyak gentayangan. Nah, ketika sudah memuncak nafsu, siapa yang dilampiaskan? Istri sedang keluar, yang di rumah la haula wala quwwata illa billah. Bahaya. Kulluna dhaif, kulluna dhaif. Semua kita ini lemah, kulluna du'afa. Semua kita adalah orang-orang yang lemah. Ya, jadi kita harus tidak bisa. Kalau Nabi saja tidak berani jabat tangan, dan Nabi itu adalah manusia yang paling suci, manusia yang paling bisa menjaga nafsunya, bagaimana dengan kita? Ya, jadi jangan sampai coba. Jadi kalau ada yang jabat tangan, kita gini, insya Allah sudah paham. Ini. Jangan juga ya, nah kasih sentuh begini. Jadi begini, tapi nak kasih sentuh, ya begini, jangan ini. Kalau begini, la haula wala quwata illa. Ini begini, jangan dikasih maju katanya. Ndak afdal katanya sentuh-sentuh sedikit. Ya, tidak ada begitu. Baik. Kemudian istri paman. Ini istri paman ya, bibi. Ini bukan mahram. Ya. Kita punya paman, ada istrinya paman, itu bukan mahram. Ya.
Tidak boleh kita jawab tanya kalau kita ketemu seperti ini. Ya, harus dibiasakan seperti ini. Tidak boleh bilang ndak enak kasih kucing. Ndak enak kasih kucing. Baik. Kemudian berkata Umar bin Abdul Aziz, di sini tidak ada terjemahannya, silakan ditambah. Ada yang sudah tulis terjemahannya? Ya, berkata Umar bin Abdul Aziz, "Laisal 'idu liman labisal jadidu." Bukanlah hari raya itu bagi siapa yang memakai pakaian baru. Saya ulangi, artinya dari perkataan Umar bin Abdul Aziz, laisal 'idu liman labisal jadidu. Bukanlah hari raya itu bagi siapa yang memakai pakaian apa? Pakaian baru. Walakinnal 'idu liman ta'atuhu tazidu. Tetapi lebaran itu adalah siapa yang ketaatannya meningkat. Ya. Tetapi hari raya itu siapa yang ketakwaannya apa? Meningkat. Itulah hakikat hari raya. Jadi siapa yang paling afdol di hari raya? Bukan yang paling baru pakaiannya, tetapi siapa yang ketaatannya, ketakwaannya semakin apa? Meningkat, semakin bertambah. Tazidu. Laisal 'idu liman labisal jadidu, walakinnal 'idu liman ta'atuhu tazidu. Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnul Jauzi, ini penting ini di foto ini, inna masyaqqatat ta'ah, sesungguhnya keletihan karena melakukan ketaatan akan hilang dan tinggallah pahala, dan kenikmatan melakukan maksiat akan hilang tapi tinggallah hukuman. Masya Allah. Jadi sama-sama hilang, tapi ada yang menetap. Kalau melakukan ketaatan hilang nggak keletihan? Hilang, kecapean hilang. Tetapi apa yang menetap? Pahala. Melakukan dosa nikmat, melakukan dosa. Apa yang hilang? Hilang juga kenikmatannya. Apakah kenikmatannya akan abadi? Tidak, tetapi yang tinggal adalah hukumannya. Ini perkataan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Penulis apa ini? Penulis kitab Mukhtasar, bukan, Minhajul Qasidin atau Talbis Iblis. Nah, B. Amalan hari-hari tasyrik. Ada beberapa hal tentang hari-hari tasyrik, yaitu 1. Hari Id kaum muslimin, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari tasyrik termasuk hari Id kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari-hari tasyrik adalah Id kami kaum muslimin. Hari tersebut, Idul Adha dan hari tasyrik, adalah hari menyantap makan dan minum. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. 2. Hari Idul Adha dan hari tasyrik, hari yang paling mulia. Mengenai keutamaan hari Idul Adha dan hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hari Idul Adha dan Yaumul Qur atau hari tasyrik. Hadis riwayat Abu Daud. Hari tasyrik disebut Yaumul Qur karena pada saat itu orang yang berhaji berdiam di Mina. Hari tasyrik yang terbaik adalah hari tasyrik yang pertama, kemudian yang berikutnya dan berikutnya lagi. 3. Hari Idul Adha dan hari tasyrik, hari bersenang-senang untuk menyantap makanan. Begitu pula Nabi SAW mengatakan bahwa Idul Adha dan hari tasyrik adalah hari kaum muslimin untuk menikmati makanan. Nabi SAW bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari menikmati makanan dan minuman. Hadis riwayat Muslim. 4. Hari tasyrik, hari berzikir, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 203 di atas, yang artinya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Ini menunjukkan adanya perintah berzikir di hari-hari tasyrik. Lalu apa saja zikir yang dimaksud ketika itu? Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari-hari tasyrik adalah beberapa macam. Ada beberapa macam. Pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Dan ini disyariatkan hingga akhir hari tasyrik, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Hal ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Abbas. Kedua, membaca tasmiyah atau bismillah
dan takbir ketika menyembelih kurban. Dan waktu menyembelih kurban adalah sampai akhir hari tasyrik atau tanggal 13 Zulhijjah. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama, pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah. Keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik, dan amalan ini khusus untuk orang yang berhaji. Kelima, berzikir pada Allah secara mutlak karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Sebagaimana Umar ketika itu pernah berzikir di Mina di kemahnya. Lalu manusia mendengar, mereka pun bertakbir dan Mina akhirnya penuh dengan takbir. Baik. Sebutkan hari Id kaum muslimin, jadi amalan-amalan tasyrik. Di sini ada beberapa amalan, kita sebutkan ada 7. Pertama, hari tasyrik itu termasuk hari Id. Jadi ada hari Arafah, ada hari Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ini termasuk hari Id. Hadisnya, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahar wa ayam tasyrik iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Apa artinya iduna? Hari raya kami inda ahlul Islam, dari kalangan orang Islam. Jadi hari raya itu hari Arafah termasuk hari raya, hari Lebaran, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Kemudian yang kedua, Idul Adha dan hari tasyrik adalah yang paling mulia. Perhatikan ya, ulama yang mengatakan bahwasanya hari yang paling afdal dalam setahun adalah hari Idul Adha. Ini dalilnya. Inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Apa artinya? Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah siapa? Apa hari yang terbaik di sisi Allah? Hari Idul Adha. Makanya ulama kita mengatakan hari terbaik sepanjang tahun adalah hari Lebaran, Idul Adha. Kalau malam yang terbaik sepanjang tahun Lailatul Qadar. Maka itu luar biasa kalau kita mengagungkan Idul Adha. Sedekah, perbanyak sedekah. Berikan sedekah terbaik di Idul Adha. Ya, jangan sampai celengan Idul Fitri banyak, Idul Adha sedikit. Pakai baju Lebaran Idul Adha biasa-biasa saja. Ini hari terbaik. Ini hari terbaik ini. Hari terbaik dalam sepanjang tahun ternyata jatuh pada hari Idul Adha. Dan ini tidak bisa terbaca lagi kecuali orang yang memahaminya, kecuali orang yang paham. Kalau Lebaran luar biasa pakaiannya, parfumnya juga luar biasa. Kalau Idul Adha ini kalau bisa itu tumpahkan itu parfum di tubuh kita, itu 1 botol kita tumpahkan, ini luar biasa. Ya. Jadi ini adalah hari terbaik. Ya, hari terbaik. Bahkan yang 1 botol itu yang apa namanya itu skincare itu habisi itu dalam Idul Adha itu. Barakallahu fiik. Ya, jadi ini setelah itu baru hari Al-Qard. Apa itu hari Al-Qard? Hari-hari tasyrik. Kenapa disebut dengan hari Al-Qard? Karena jamaah haji menetap. Qar artinya menetap. Menetap di mana jamaah haji? Di Mina selama 3 hari. Kemudian hari Idul Adha dan hari tasyrik, hari bersenang-senang untuk menyantap makanan. Ayyamut tasyrik. Apa artinya ayyamut tasyrik? Hari tasyrik. Ayyam jama' dari yaum. Ayyami aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum. Jadi ini luar biasa. Kita makan dan minum di sini ibadah. Kita traktir orang di sini ibadah. Nah, sekarang kalau Lebaran, masya Allah di kulkasnya full daging kurban. Ya, di apa namanya, di pintu bawahnya, di pintu di freezernya itu full dengan daging kurban. Tapi tidak ada panggilannya. Sudah dipancing-pancing, adakah? Tidak ada. Adakah? Tidak ada. Subhanallah. Padahal disitulah hari terbaik untuk kita traktir orang. Pagi apa menunya? Coto. Zuhur kunro. Asar sate. Maghrib masih ada bakso, betul. Isya struk. Jadi ini adalah, ya, ini harus dijadwal, ini ibu-ibu ini harus cepat bergerak ini. Ya, kalau bisa dijadwalkan. Jangan itu kalau Lebaran, Idul Fitri ya. Coba kita semangat silaturahim itu Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Biasanya sampai kita keliling ke rumah-rumah teman. Kalau Idul Adha kadang tidak selalu semangat. Nah, ini sebenarnya ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Jadi sebaiknya ini, ya ini adalah amalan sudah mentraktir orang. Inilah kalau mau bertanya hari apa yang paling baik untuk mentraktir teman-teman, hari tasyrik itu paling bagus itu. Jadwalkan memang nih, ibu-ibu dijadwalkan. Ya, kapan menunya, ini menu hari ke-13 ya di rumah saya, hari ke-14 ya di rumah saya, hari ke-15 ya di rumah saya. Masya Allah. Tiba-tiba hari ke-16 mana semua mi? Ada rumah sakit. Berurutan makanya. Nah, pelan-pelan juga ya. Memang ini hari makan dan minum, tetapi jangan sampai lupakan ayat suci Al-Qur'an. Apa kata Allah? Kulu washrabu wala tusrifu. Artinya kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Jangan sampai pula deh. Apa ternyata daging sama makan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian hari tasyrik ada hari berzikir. Kenapa hari tasyrik disebut dengan hari berzikir? Ada 5. Perhatikan nih kata kuncinya. Pertama, kenapa disebut dengan zikir? Karena berzikir kepada Allah dengan takbiran setiap selesai sholat. Yang nomor 1 itu kenapa disebut dengan hari zikir? Karena takbiran setiap selesai apa? Sholat. Itu ditandai itu. Yang ditandai kata itu pertama, jadi takbiran setelah selesai sholat. Alasan yang kedua, kenapa hari berzikir? Kenapa? Karena kita mengucapkan bismillah ketika menyembeli apa? Kurban. Bukankah hari tasyrik masih bisa kita menyembeli? Itu juga zikir. Itu 2 ya. 1 tadi takbiran setelah sholat. 2 mengucapkan bismillah ketika menyembeli. Yang ketiga, berzikir karena sebelum makan kita ucapkan bismillah, dan setelah makan kita mengucapkan alhamdulillah. Ini juga zikir. Ini juga zikir. Yang keempat, kenapa zikir? Karena ketika melempar jumroh, jamaah haji mengucapkan bismillah Allahu akbar. Ini juga zikir. Dan yang kelima adalah zikir secara mutlak, sebagaimana Umar ketika di Mina berzikir di kemahnya, manusia mendengar dan semua Mina bertakbir semua. Masya Allah. Bayangkan ini mulai dari tendanya Umar, kemudian didengar oleh tenda tetangga, terus sampai semua Mina itu. Yang pernah lihat Mina ya, bagaimana luasnya, semua bertakbir gara-gara Umar. Masya Allah. Adalu kafailihi. Inilah yang dikerjakan oleh Umar. Jadi itu sahabat tidak pernah malu-malu menghidupkan sunnah. Sama nanti ini di pasar ini ya, Abu Hurairah dengan Ibnu Umar nggak pernah malu-malu, takbirnya pakai masker. Maju, barakallahu fiik. Takodam, amin takodam. Maju, ya, maju, ya. Ini takbiran ini ya, sahabat-sahabat sekalian, ya. Nanti kita dibilangi bagaimana? Nggak apa-apa. Kita ini menghidupi sunnah, ya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan ya orang bisa sadar. Ya. Bahkan diumumkan, ya, diumumkan hari ini kita sudah mulai takbiran, perbanyak takbiran jamaah sekalian. Kalau orang-orang pasar dibilang, lama mi keluar dari rumah sakit itu. Nah, 5. Dianjurkan memperbanyak doa kebaikan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut membanggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikir lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Dari ayat ini kebanyakan ulama salaf menganjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar di hari-hari tasyrik, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ikrimah dan Atha. Doa sapu jagat ini terkumpul di dalamnya seluruh kebaikan. Nabi SAW paling sering membaca doa sapu jagat ini. Anas bin Malik mengatakan, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, Rabb kami,
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam doa telah terkumpul kebaikan di dunia dan akhirat. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Kebaikan di akhirat adalah surga. Baik, disebutkan amalan di hari tasyrik adalah disunnahkan memperbanyak doa sapu jagat. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Karena aktsaru doain Nabi, kata Anas bin Malik, doa yang paling sering dilantunkan oleh Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, tidak di dunia ini, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, di akhirat, hasanah, kebaikan, wa qina, jauhkanlah kami azaban nar, dari azab neraka. Di sini Nabi meminta satu untuk dunia dan dua untuk akhirat. Apa yang diminta? Satu di dunia, kebaikan dunia. Dua di akhirat, kebaikan di akhirat dan terlindung dari siksa neraka. Makanya di sini tidak boleh diseimbangkan dunia dengan akhirat. Akhirat harus lebih berat, akhirat harus lebih bersungguh-sungguh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia. Kemudian kata Hasan Al-Basri, apa maksud daripada kebaikan dunia? Ya, perhatikan kata Hasan Al-Basri, kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Apakah kebaikan di dunia itu kalau kita sudah punya istana? Jemaah sekalian, apakah kalau kita sudah punya mobil mewah? Apakah kita sudah punya cabang toko 10? Itu kebaikan dunia? Itu orang sukses di dunia? Tidak. Dia belum mengambil kebaikan dunia. Ternyata kebaikan di dunia itu diambil daripada ilmu dan ibadah. Itu kebaikan di dunia. Belum dia dapatkan kebaikan dunia kalau dia belum mendapatkan ilmu dan belum mendapatkan ibadah. Nabi tidak pernah memohon kepada Allah untuk ditambahkan jabatannya, ditambahkan hartanya, kecuali satu yang belum minta. Apa itu? Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah bagiku apa? Ilmu. Nabi cuma minta ilmu saja. Tidak ada Nabi pernah ya Allah tambahkanlah rezekiku, tambahkanlah ya jabatanku, tambahkanlah hartaku. Tidak pernah. Nabi hanya apalagi tambahkan istriku. Enggak. Nabi tidak pernah mengatakan ya Allah tambahkanlah istriku, tidak. Ya, yang Nabi minta adalah tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah ilmuku. Ya. Dan dari ilmu itu berbuah apa? Berbuah doa, berbuah istri katanya. Bahaya memang ini. Orang sudah menghindar, masuk lagi. Ya. Jadi tambahkanlah kebaikan di dunia akhirat. Dan apa inti kebaikan di akhirat? Wa fil akhirati hasan itu apa? Surga. Itu inti daripada kebaikan. Jadi berarti ini foto ini ya. Ibu-ibu, ini foto ini perkataan Hasan Al-Basri. Apa yang dimaksudkan dengan doa sapu jagat? Ini perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu generasi keberapa? Tabi'in. Muridnya sahabat. Ketemu dengan Nabi atau tidak? Tidak. Ya, Hasan Al-Basri tidak ketemu dengan Nabi. Nah. 6. Banyak bersyukurlah pada Allah di hari tasyrik. Pada hari tasyrik terkumpullah berbagai macam nikmat badaniyah dengan makan dan minum. Juga terdapat nikmat qobliyah, nikmat hati. Kolbiyah. Juga terdapat nikmat kolbiyah, nikmat hati dengan berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik hati adalah yang sering berzikir dan bersyukur. Dengan demikian nikmat-nikmat tersebut akan menjadi sempurna. Jika kita diberi taufik untuk mensyukuri nikmat, maka syukur yang baru itu sendiri adalah nikmat, sehingga perintah syukur selamanya tidak akan usai. Diperintahkan untuk memperbanyak syukur di hari tasyrik karena terkumpul padanya dua nikmat. Pertama nikmat badaniyah. Apa itu nikmat badaniyah? Nikmat badan. Dari segi apa? Alhamdulillah makan di hari tasyrik, bisa makan, bisa minum. Dan yang kedua nikmat kolbiyah, hati menjadi tenang. Kenapa? Karena di hari tasyrik memperbanyak zikir. Berapa zikir tadi di hari tasyrik? 5. 1. Takbiran setelah sholat. 2.
menyembelih ketika menyembelih kurban. 3, ketika makan mengucapkan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. 4, melontar jumroh. 5, zikir mutlak. Ya. Jadi ini diperintah untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum lazidannakum. Ya, jika kita bersyukur Allah tambahkan. Kenapa belum bertambah? Mungkin kita tidak bersyukur. Maka syukur yang sekarang Allah akan tambahkan. Ya, syukur yang sekarang Allah akan tambahkan. Ya. Amalan sunnah. Syukur yang apa sekarang? Kita mungkin kurang bersyukur, makanya belum masuk di pikirannya, belum masuk di akalnya. Ya syukuri dulu yang ada. Ya, maka Allah akan memberikan yang tidak ada. 7, makan dan minum di hari tasyrik untuk memperkuat ibadah. Hari tasyrik disebut dengan hari makan dan minum, juga zikir pada Allah. Hal ini pertanda bahwa makan dan minum di hari raya seperti ini dapat menolong kita untuk berzikir dan melakukan